Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Ya, kakak sangat berharap semua adik-adik dalam keadaan sukacita, ya, dalam keadaan sehat, dan sudah duduk manis untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik dimanapun semua berada, baik yang di Medan, di luar Medan, kakak ucapkan selamat hari Minggu. Demikian juga dengan papa, mama yang menemani adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sudah siap ya untuk sekolah minggu kita hari ini lebih bersemangat. Kakak mau tanya, siapa yang tahu tema sekolah minggu kita hari ini apa? Tunjuk tangan. Betul, hari ini temanya Daud mengalahkan Goliat. Wow, pasti ceritanya seru. Ya kan, pasti ceritanya seru. Nanti ceritanya disampaikan oleh Kak Nulika. Ada gambar-gambar, ada cerita yang menarik. Nah, saat ini makanya adik-adik semakin semangat. Kita akan memulai ibadah kita, yuk. Nah, adik-adik kita berdiri, kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Kita bilang, aku gembira, aku happy. Karena apa? Aku anak kesayangan Tuhan. Yuk kita nyanyi happy, ye ye ye. Yuk semua tepuk tangan. Bergerak di tempatnya masing-masing. One, two, three, happy, ye ye ye, happy, ye. Keperkasaan Tuhan mengalahkan Goliat melalui Daud yang kecil lemah. Yesusku perkasa, Yesusku luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam loang singa, semua karena Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Walau ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na, na 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 na, na na na, na 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 na. Luar biasa Yesusku, karena bisa melakukan apa saja. Walau ku kecil lemah, melalui kuasa Yesus, aku bisa lakukan apa saja. Adik-adik, kita mau terus memuji Tuhan, kita mau katakan, kasih Yesus lebih indah dari pelangi. Kasih Yesus lebih tinggi dari langit. Mari kita nyatakan, kasih Yesus indah-indah, oh indah.
indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, Lebih indah dari apa? lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Kasih Yesus sungguh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, Lebih indah dari lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Saat ini kita mau berdoa. Lebih tenang duduknya. Lipat tangannya, kita berdoa. Kasih Yesus memang sangat indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus yang indah itu ada dalam hidup kami. Semua anak-anak sekolah minggu yang sudah siap saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Dan kasih Tuhan juga yang akan menolong kami bersuka cita hari ini, memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, di dalam nama Yesus kami memulai sekolah minggu ini. Amin. Oke, adik-adik, ternyata dalam minggu ini ada 5 orang teman-teman kita yang berulang tahun. Ya, siapa dia? Hei, siapa dia? Kakak akan bacakan. Selamat ulang tahun buat Eiffel Sinaga, tanggal 21 September. Selamat ulang tahun buat Reynard David Pasaribu, tanggal 22 September. Selamat ulang tahun buat Rafael Damanik, tanggal 23 Desember. Selamat ulang tahun buat Alisa Syaragih, tanggal 23 September. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun buat Jesse Girsang, tanggal 23 September. Happy birthday! Sehat-sehat panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Nah, adik-adik, kita juga ada pengumuman. Ternyata hari ini nanti jam 4 kita akan mengadakan apa? Siapa yang sudah tahu? Minggu Ceria, betul. Wah, udah lama kita nggak Minggu Ceria. Nah, hari ini lebih spesialnya lagi, kita Minggu Ceria dengan teman-teman di resort yang di GKPS yang lain, dengan Hang Tua, Tanjung Rejo, Sola Gracia, kita rame. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, nanti jam 4 sore kita akan Minggu Ceria. Ada apa sih Kak di sana? Wow, jangan sampai ketinggalan. Ada lagu yang seru, ada firman Tuhan pastinya yang seru juga. Ada games ya. Sudah lama kita nggak main games. Gimana kira-kira ya main games melalui Zoom? Penasaran? Pastinya harus ikut. Nanti jam 4 sore. Dan ada lagi yang paling kalian tunggu-tunggu pastinya. Hadiah, iya benar, hadiah games. Nah adik-adik, sekali lagi jam 4 sore nanti link akan dibagikan di WA masing-masing. Diharapkan juga orang tua bisa menolong adik-adik untuk membuka Zoom sehingga mereka bisa sama-sama ikut Minggu Ceria hari ini. Thank you buat adik-adik. Nanti akan kita ketemu jam 4 sore. Nah adik-adik, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan kita. Yuk, kita menghafal. Hari ini kita belajar tentang Yesus yang perkasa, ya kan? Yuk kita baca, ada di layar. Sebelum kita hafal, kita baca. Mazmur 27 ayat 1. Isinya apa? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut?
Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah harus gemetar. Nah, kita menghafal dengan gerakan, kalau ada kata Tuhan, kita menunjuk ke atas. Tuhan, Tuhan adalah terangku. Tuhan ya, Tuhan. Kalau kata terangku, kita buat seperti lampu, kerlap-kelip. Kalau ada kata keselamatanku, kita tarik ke atas. Ya, tarik dari bawah ke atas, keselamatanku. Kalau terangku, lampu kerlap-kerip, keselamatanku, tarik bawah ke atas. Kemudian apa lagi? Benteng hidupku. Tarik dari bawah, bentuk silang di dada. Tarik dari bawah, bentuk silang di dada. Kemudian apa lagi? Gemetar. Gemetar, kalau gemetar gimana kira-kira? Gitu ya. Coba kita buat. Gitu. Bisa nggak? Tapi nanti kalau gemetarnya nggak usah bilang karena gemetar kan. Kita kasih gerakan aja seperti ini. Bisa ya? Yuk kita mulai. Mazmur 27 ayat 1. Oke. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan, kata Tuhan adalah terangku, terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku takut? Takut gini ya, lupa tadi kakak, maaf. Takut ini ditutup mata, takut begini. Kepada siapakah aku harus takut? Oke. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Yuk kita ulang. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Yeay! Anak-anak sekolah minggu keren. Hebat semua menghafal firman Tuhan. Nah adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Nah sekali lagi kami himbau kepada orang tua untuk menolong menyampaikan persembahan adik-adik melalui rekening yang sudah ada di layar kita. Nah kita mau memuji Tuhan, kita katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Temanya sekali lagi apa? Daud mengalahkan Goliat. Nah, lagu kita yang akan kita nyanyikan bercerita tentang Daud yang mengalahkan Goliat karena apa? Pertolongan Tuhan. Yuk kita nyanyikan, Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya. Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya. Goliat mati, puji nama Tuhan. Halo adik-adik semuanya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah tidak sabar lagi kan? Iya, karena hari ini kita akan belajar sesuatu yang besar, yang luar biasa, yang sangat keren, yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, dan kami sudah menyanyi, kami sudah bernyanyi, kami sudah menghafalkan ayat hafalan, kami sudah mengumpulkan persembahan, kami juga sudah berdoa ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami semuanya, terkhusus adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah dalam setiap kondisi mereka, supaya Tuhanlah yang memberikan mereka pengertian, agar mengerti, agar mengetahui isi hati Tuhan, dan mereka kerjakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan tolonglah kami semua, supaya firman-Mu ini ya Bapa menjadi rema dalam hidup kami, menjadi hal yang kami sukai dan kami kerjakan dan kami imani. Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami semuanya, pimpin hati, pikiran, dan semua anggota tubuh kami ya Tuhan. Terkhusus adik-adik kami sekolah minggu, supaya kami boleh tertib selama mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan disenangkan lewat setiap sikap baik anak-anak-Mu. Ampuni kami ya Bapa untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan kami supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, seperti yang sudah disampaikan Kak Silvi tadi, bahwa hari ini tema dari firman Tuhan yang akan kita baca adalah tentang Daud dan Goliat. Nah ini dia, sudah muncul PowerPoint-nya. Daud mengalahkan Goliat. Nah, nanti akan kita baca ya, tapi sebelum kita baca teksnya di Alkitab, kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Adik-adik, masih ada yang takut enggak ya? Ayo jujur, masih ada yang takut enggak? Malu-malu ya. Kalau kakak tanya, wah siapa yang masih takut kalau ada orang baru datang ke rumah? Padahal itu saudaranya, dipanggillah namanya. Hei Ray sini, ada tulang datang. Malu-malu dia, takut dia karena belum pernah dilihatnya. Atau baru nonton filmnya film hantu-hantu. Harusnya kan tadi
nggak berani, tapi penasaran loh filmnya. Tapi akhirnya setelah nonton mau kamar mandi, nggak berani sendiri, dipanggil mamanya. "Ma, kawanilah aku kamar mandi." "Kenapa? Mama kan jadi bingung. Biasanya udah berani." Takut. Tadi aku baru nonton film, takut nanti dia ada di sana." Ayo, siapa yang masih kayak gitu? Atau siapa adik-adik yang takut sama binatang-binatang kecil ciptaan Tuhan? Siapa yang takut kecoa? Angkat tangan. Wah, pasti ada. Yang takut sama binatang melata yang kecil. Yang takut sama kaki 1000, siapa? Angkat tangannya. Ayo, jangan bohong-bohong ya. Yang takut sama apa lagi ya? Ada yang takut semut enggak ya? Padahal semutnya kan lucu ya. Yang takut sama tikus. Wih, pasti ada. Takut apa lagi ya? Ada enggak ya kakak-kakak, abang-abang yang sudah kelas besar? Karena vaksin kan udah bisa dari umur 12 tahun ke atas ya. Tapi dia masih takut. Aduh mak, takut disuntik. Takut sama jarum suntik. Ada enggak yang masih takut? Padahal kalau divaksin kan untuk kebaikan kita ya. Tapi ada juga yang takut sama jarum suntiknya. Takut apa lagi ya Kak? Ada yang takut waktu disuruh guru menjawab pertanyaan. Lagi sekolah, mungkin lagi daring. Terus dipanggil namanya, "Ardela, coba jawab nomor 5. Aduh, takut jawabnya. Takut kenapa? Takut jawabannya salah. Ada lagi, takut sama gelap. Kalau udah mati lampu teriak, "Pak, mana senter, mana lampu?" Karena dia takut gelap. Atau takut ditinggal sendirian di rumah. Padahal nggak lagi mati lampu, padahal lagi siang. Tapi takut juga tinggal sendirian di rumah. Atau takut apa lagi? Takut waktu menginap di rumah opung, mungkin di rumah bau. Karena mama papa nggak ikut menginap. Takutlah, harus ikut mama lah, harus ada mama lah, kalau nggak ada mama nggak mau. Nah, ayo adik-adik, siapa yang masih seperti itu? Banyak ya yang ditakuti sama anak-anak sekolah minggu. Tapi kakak nanti mau ngasih satu rahasianya, bahwa kita ada sesuatu yang besar yang membuat kita tidak takut lagi. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh yang sangat berani. Walaupun dia masih kecil, walaupun dia menghadapi raksasa yang besar, tapi dia tidak takut karena dia tahu ada yang bisa dia andalkan. Nah, kita baca dulu ya. Ayo adik-adik buka Alkitabnya semuanya. Kita akan baca dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Ayo kita baca bersama-sama, bacanya yang kuat, bacanya yang semangat supaya kita makin berani nanti sama seperti Daud yang sangat berani. Oke, kita mulai ya. Dari judulnya 1, 2, 3. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya. Dipilihnya dari sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanyalah Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kutantang hari ini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan memenggal engkau.
Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran ini, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, lalu kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya sampai ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Wow, hebat, luar biasa nggak adik-adik? Wah, mari ya kita lihat lagi cerita tentang Daud. Kita kembali ke slide kita yang tadi. Nah, kalau orang-orang melihat sesuatu raksasa yang besar, pasti semuanya takut. Tapi tadi dari cerita yang kita baca, Daud tidak takut. Siapakah Daud itu? Daud adalah anak dari Isai. Dia anak paling kecil yang tugasnya di rumah menggembalakan kambing domba. Jadi menjaga domba, menjaga ternak peliharaan keluarganya. Dan pada saat itu Israel sama Filistin lagi berperang, sama seperti yang kita baca tadi. Nah, kakak-kakaknya Daud ikut berperang. Si Daud karena paling kecil, dia tidak dikasih berperang, dia tinggal di rumah dekat dengan orang tuanya menjaga kambing domba. Terus bapaknya panggil, Daud sini, antarlah dulu ya ini makanan untuk kakak-kakakmu, karena mereka lagi ada di lembah terbantin. Bawalah gandum sama roti katanya. Terus ya udah, Daud bilang iya Pak, aku bawa ya. Terus dia pergi ke sana. Nah, sampainya di sana, kemudian dia melihat, wah, dilihatnya ada kakak-kakaknya sedang di kemah persiapan mereka untuk mulai perang. Terus dia kasih, kak ini ada roti, ada gandum tadi yang untuk persediaan kakak supaya kuat berperang. Nah, pada waktu itu kan ini tadi ya, Israel sama Filistin berperang. Adik-adik coba lihat, orang Israel itu jumlahnya sedikit, lebih banyak lagi orang Filistin. Wah, dari segi jumlah aja kayaknya udah kalah ya. Nah, tapi kita lihat lagi cerita selanjutnya, yaitu ini dia. Di Filistin itu mereka ada satu pendekar yang badannya besar dan tinggi. Namanya Goliat. Coba lihat adik-adik, tinggi sekali ya dia, bawa tongkat, bawa perisai, badannya besar, sampai orang yang di sebelahnya itu kelihatannya sangat kecil. Waduh, kalau ada orang yang tinggi besar kayak gitu datang sama kita, takutlah ya. Sedangkan tadi yang jarang kita lihat aja, aduh takutlah, malulah gitu ya. Apalagi yang sudah tinggi besar datang sama kita, tentu kita makin takut. Apalagi ini dalam suasana berperang, pasti sudah mikir kalah lah ini. Udah pasti kayak gitu kan pikirannya. Nah, kita lihat lagi ceritanya ya. Begitu juga lah yang dirasakan oleh pasukan dari Israel ketika melihat Goliat yang badannya besar dan tinggi, mereka menjadi takut. Padahal ya adik-adik, mereka di sini diutus untuk berperang dan sudah dijanjikan akan diberikan hadiah yang besar bagi siapa yang bisa mengalahkan Goliat. Tapi mereka tetap aja takut karena Goliat badannya lebih besar ya. Nah, disitulah Daud melihat, wah itu ternyata Goliat. Dia bilang kan,
Kemudian dia bilang sama pasukan yang ada di sana, aku mau mengalahkan Goliat. Mereka bingung, Daud mau mengalahkan Goliat. Kan selama ini Daud pekerjaannya di mana? Di padang menggembalakan kambing domba. Bukan diajarin berperang. Kalau kakaknya Daud, mereka mau berperang pasti diajarin bagaimana cara melatih tubuh supaya kuat, bisa berperang, bisa punya teknik-teknik khusus supaya lawannya kalah. Loh, si Daud ini belajar dari mana kok berani dia bilang mau mengalahkan Daud? Nah, kemudian datanglah Raja Saul, diberikanlah perlengkapan baju untuk berperang kepadanya. Tapi karena Daud masih kecil tadi ya, bajunya nggak muat adik-adik. Waduh, dia pakai baju zirah kayak gitu, pasti akan sulit untuk bergerak karena kebesaran. Jadi Daud nggak pakai bajunya. Dia bilang, aduh nggak usah raja, saya pakai baju yang ada aja. Kemudian Daud pun pergi ke sungai, diambil tadi batu licin ya sebanyak 5 buah. Dan dia datang menghadapi si Goliat. Dan Goliat bilang apa? Ayo tadi waktu kita baca sama-sama. Goliat bilang, hah, yang kecil ini mau mengalahkan aku? Dia bilang kayak gitu. Ya ampun, kalian kiranya aku ini apa katanya tadi? Anjing, sampai ada yang bawa tongkat. Karena kita kalau mau ngusir anjing kan kita pakai tongkat kan. Pergi gitu kan. Nah, Goliat bilang kayak gitu waktu melihat Daud yang kecil. Terus apakah Daud menjadi mundur? Tidak adik-adik. Bahkan tadi ya kita baca waktu di dalam Alkitab itu, waktu si tentara Filistin datang, Daud malah mengejar, dia malah datang. Dia bukan mundur, tapi dia malah maju. Dia menghadapi pasukan Filistin tadi ya. Daud berkata bahwa Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan yang menyelamatkannya. Ayo adik-adik, tahu gak rahasianya? Ini rahasianya. Daud yakin dia menang. Daud berani datang lari mendekati pasukan Filistin karena dia tahu bahwa Tuhan Allah Israel menyertai mereka dan menyelamatkan mereka di dalam perang ini. Walaupun orang Filistin lebih banyak jumlahnya, walaupun ada Goliat yang badannya besar dan tinggi, Daud tidak takut karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia yang lebih besar, lebih kuat, lebih hebat daripada Goliat. Nah, kemudian datanglah Daud. Dia berlari tadi ya, menemui Goliat itu. Lalu mengambil batu yang ada di dalam kantong gembalanya, kemudian dimasukkan ke dalam alat pengumbannya, kemudian dia umban batunya, nah dan melemparkannya itu sampai kena ke dahi dari Goliat. Kemudian Goliatnya jatuh hanya dengan menggunakan batu dan umban. Apa itu batu dan umban? Alat yang dipakai Daud untuk menghalau, untuk mengusir, bahkan untuk menyerang. Nah, singa misalnya, harimau yang mau menerkam domba-domba gembalaannya, itu yang dipakainya. Padahal Daud tadi, si Goliat tadi datang dengan bawa pedang, bawa lembing, bawa perisai. Daud hanya bawa batu dan alat untuk mengumban batunya. Akhirnya Goliat kalah. Hah? Dengan semudah itu? Iya, dengan semudah itu. Karena Daud tidak mengandalkan alat yang dia pegang. Daud mengandalkan Tuhan yang menyertai dia. Akhirnya dia bisa menang. Dan kemudian semua bersorak-sorak, pasukan Filistin takut. Pasukan Israel akhirnya bersorak-sorak katanya, "Ye, kita menang, kita menang." Akhirnya Goliat yang besar itu kalah hanya dengan batu dan umban yang dibawa oleh Daud. Tapi di balik itu adik-adik, ada Tuhan yang berkuasa, yang luar biasa, yang sanggup mengalahkan raksasa yang besar tadi. Nah, bagaimana adik-adik? Hebat kan apa yang dialami Daud?
Tapi yang dialami Daud bisa juga adik-adik alami. Apa tadi yang menjadi ketakutan raksasanya? Takut gelap, takut sendirian, takut ditinggal mama, takut disuntik, takut nanti ada hantu di sana, takut sama kecoa. Wah, semuanya itu gak jadi ketakutan lagi saat kita bersama dengan Tuhan. Nah, seperti tadi ya, nanti kita ulang lagi ayat hafalannya. Rahasia kita mengalahkan raksasa yang besar, ketakutan-ketakutan kita yang besar adalah Tuhan Yesus yang ada di dalam kita, yang membimbing, mengajari kita, yang memberikan kita kekuatan. Tahu nggak adik-adik, di dalam Alkitab itu ada 365 kali ya. Nanti bisa dicek ya, adik-adik baca Alkitabnya. Kata jangan takut. Berarti kalau ada 365 hari kata jangan takut di Alkitab, kita bisa pakai satu kata satu hari supaya kita nggak menjadi penakut, tapi jadi pemberani seperti Daud. Wah, luar biasa ya rahasianya. Ayo adik-adik semua sudah tahu belum rahasianya? Jadi kalau adik-adik lagi takut sama kegelapan, maka yang kita lakukan adalah berdoa. Pasti Tuhan menyertai. Terus saya takut apa lagi? Takut disuntik. Takut disuntik sama jarum yang kecil. Terus kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan supaya aku jadi berani. Berikan aku keberanian supaya aku berani disuntik, divaksin, supaya tubuhku menjadi kebal. Nah, pas waktu kita divaksin dengan hati yang percaya, dengan hati yang sukacita, gak terasa. Kita kira belum disuntik. Rupanya ibu perawatnya bilang, udah disuntik loh. Hah? Kok udah disuntik gak terasa apa-apa? Iya, memang karena suntikannya kecil, jadi gak terasa. Takut apa lagi ya adik-adik? Nah, takut melihat orang yang baru tadi udah ya. Ya, kan ada mama papa yang menemani kita, kenapa kita harus takut? Dan ada Tuhan Yesus juga yang menemani kita, kenapa kita harus takut? Kita ingat bahwa ketakutan kita itu masih kecil. Jadi yang lebih besar itu siapa? Tuhan Yesus yang menyertai kita, yang menyelamatkan kita. Ayo kita lihat lagi ayat hafalannya. Jadi tadi ketakutannya tuh geser-geser, semua ketakutannya hilang-hilang. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang lebih besar lagi, yang jauh lebih besar daripada ketakutan kita yang kecil-kecil ini. Nah, sama seperti Daud ya, kita percaya bahwa dalam Tuhan Yesus kita bisa mengalahkan semua ketakutannya. Oke, ketakutannya kita singkirkan. Sekarang nah sebelum ke ayat hafalan ya, kakak mau review lagi sama adik-adik. Siapakah Daud, siapa Goliat? Ayo adik-adik bisa jawab enggak? Nih dari gambar ini kita bisa lihat. Tadi Daud adalah anak dari Isai. Dia seorang gembala yang menggembalakan domba di padang. Sedangkan Goliat adalah seorang pasukan perang dari Filistin yang badannya besar dan tinggi ya. Jadi mereka sangat berbeda. Tapi walaupun kecil, Daud tidak takut ya. Kemudian apakah adik-adik tahu perbedaan fisiknya? Oh, tadi kita sudah bahas. Daud itu kecil, dia kemerah-merahan juga, sedangkan Daud tinggi, besar. Kemudian apa perlengkapan senjata Daud dan Goliat? Ayo. Tadi Daud hanya bawa 5 batu licin dari sungai dan pengumbannya, alat untuk melemparkan batu. Sedangkan Goliat bawa tongkat, bawa pedang, dia bawa perisai untuk jaga-jaga supaya dia enggak kena sama musuh. Tapi kenyataannya hanya dengan batu saja, tanpa tongkat dan tanpa pedang, Goliat bisa dikalahkan oleh Daud karena ada Tuhan Yesus yang berkuasa. Kemudian Daud dapat mengalahkan Goliat karena, tadi kakak udah bilang apa itu? Karena Daud yakin, Daud percaya Tuhan Yesus menyertai dia dalam kondisi itu. Dia mengandalkan Tuhan, bukan kekuatannya sendiri. Jadi walaupun dia sudah mengandalkan Tuhan, dia berdoa, dia tetap juga berusaha. Sama seperti adik-adik. Kalau nanti ada yang mikir, udahlah aku berdoa aja lah supaya ujianku besok nilainya 100. Tapi dia nggak belajar. Loh, Tuhan bilang, mana boleh kayak gitu. Harus tetap belajar juga, tapi dan juga berdoa supaya Tuhan menolong adik-adik mengerti akan pelajarannya, dan nanti waktu menjawab soalnya
bisa benar. Jadi harus berdoa, harus belajar juga. Kemudian, nah ini dia ayat hafalannya. Ini adalah yang kita pegang teguh seperti tadi yang sudah kita hafalkan bersama-sama, bahwa Tuhan adalah, bentar ya, kalau kurang lihat kalau yang dari layarnya. Nah, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Jadi kemanapun kita pergi, Tuhan menerangi jalan kita dan Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku gemetar? Nah, seperti Daud tadi, dia yakin Tuhan berperang bersama dia. Dia tidak sendirian, walaupun kelihatannya dia sendiri. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Jadi dia berani, dia maju, dia lawan Goliat sampai dia menjadi menang dan tidak takut. Dia tidak mundur sama ketakutannya, tapi dia maju, dia melawan bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana untuk firman Tuhan hari ini? Luar biasa kan? Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Jadi adik-adik jangan takut, jangan khawatir. Yang kita kerjakan sekarang adalah berdoa. Dan kita hadapi ketakutan kita itu. Nanti kita akan tahu, wah ternyata gak seperti yang dibayangkan. Setelah nonton film horor, terus takut ke kamar mandi. Tapi setelah kita berdoa, dalam nama Tuhan Yesus aku berani dan aku jalan ke kamar mandi. Nggak ada apa-apa kok, semua aman-aman aja. Jadi adik-adik jangan dikuasai sama ketakutannya, tapi ayo kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah yang besar, yang kuat, yang luar biasa menemani hidup kita. Ya, ini dia untuk firman Tuhan hari ini. Kita akan menutupnya di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah belajar bahwa yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang besar, yang ajaib, yang perkasa. Kami belajar dari Daud yang menghadapi Goliat, raksasa yang besar itu. Bahwa kami juga dalam menghadapi ketakutan-ketakutan kami menyerahkannya pada Yesus. Kami tahu ada Tuhan Yesus yang lebih besar daripada setiap ketakutan kami itu. Karena itu ya Tuhan, berikanlah kepada kami, terkhususnya adik-adik sekolah minggu, iman yang percaya bahwa Tuhan adalah benteng kami yang teguh, Tuhan adalah keselamatan kami, Tuhan adalah terang kami. Supaya kemanapun kami pergi, kami tidak takut, tapi kami memuji Tuhan, kami bersorak-sorai karena Tuhan yang menyertai hidup kami. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan hari ini berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, terkhususnya hidup adik-adik kami sekolah minggu, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang Engkau kasihi dan kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang barusan kita dengar, bagaimana cerita Daud mengalahkan Goliat bukan karena dia memegang senjata yang hebat, bukan karena badannya yang besar, tapi Daud bisa mengalahkan Goliat karena apa? Tuhan menyertainya. Nah, adik-adik juga ingat pesan firman Tuhan tadi yang disampaikan Kak Nulika, kita anak sekolah minggu tidak takut. Karena apa? Tuhan beserta dengan kita. Nah, kita mau katakan bersama Yesus melakukan perkara yang besar. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalah
Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa hari ini kami mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang terus akan kami andalkan dalam kehidupan kami, yang terus akan menyertai kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah minggu hari ini, ibadah sekolah minggu yang sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk setiap sukacita kami saat kami bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, saat menghafalkan ayat hafalan, saat memberikan persembahan. Biarlah Tuhan semuanya itu berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhanlah yang memberkati. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum dan memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah saat ini dengan setiap aktivitas mereka. Berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan, berikanlah mereka juga sukacita, berikan mereka semangat untuk mengerjakan setiap kegiatan mereka sehari-hari. Untuk adik-adik kami yang sedang sekolah, berikan kepintaran ya Tuhan. Terkhusus juga minggu-minggu ini adalah minggu ujian tengah semester. Tuhanlah yang menolong adik-adik kami supaya mereka rajin belajar, bisa mengulang lagi pelajaran-pelajaran yang sudah mereka pelajari hari-hari sebelumnya ya Bapa. Dan biarlah lewat itu pun mereka boleh menghasilkan nilai yang baik saat nanti ujian tengah semester. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin dalam minggu-minggu ini sedang sakit. Kiranya Tuhanlah yang menyembuhkan mereka lewat setiap obat-obatan yang mereka makan, perawatan yang mereka terima. Biarlah semuanya itu mendatangkan kesembuhan supaya mereka kembali bersukacita ya Tuhan dalam keseharian mereka. Tuhan, kami tidak lupa berdoa juga untuk adik-adik kami yang satu minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Evel Septialika Sinaga, Renat David Pasaribu, Rafael Damanik, Alisa Rovina Sinaga, Jesse Elora Girsang, dan juga semua adik-adik kami sekolah minggu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, tetapi tidak kami sebutkan namanya. Kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka, berikan umur yang panjang ya Bapa, berikan juga hati yang takut akan Engkau, semakin mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berikan mereka juga ya Tuhan kepintaran menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua mereka, terlebih lagi membanggakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua dari adik-adik kami sekolah minggu yang selalu setia ya Bapa, menolong, mengajari adik-adik kami dalam kondisi saat ini. Kami berdoa berikanlah kepada orang tua kami kesehatan Tuhan, kesabaran, panjang umur dan juga ide-ide, kreativitas dalam menghadapi setiap kebutuhan dari adik-adik kami sekolah minggu. Biarlah orang tua kami tidak jemu-jemu ya Bapa, terus belajar dan memberikan yang terbaik bagi adik-adik kami. Tuhan, kami mau menyerahkan juga untuk ibadah kami sekolah minggu depan ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menolong kiranya setiap ibadah boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berkati setiap pelayan acara yang melayani, dan berkati juga adik-adik kami sekolah minggu yang mempersiapkan hati mengikuti ibadah. Biarlah semuanya ya Bapa mempunyai hati yang rindu akan Engkau, bersekutu dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang terus menyertai kami. Adik-adik, mari saat ini kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa
Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Dan jangan lupa hari ini kita ada Minggu Ceria nanti jam 4 sore. Dan untuk link Zoom-nya sudah di-share ya bagi yang belum nanti akan di-share kembali oleh guru-guru sekolah minggunya. Jangan lupa ikut ya. Kita bersama-sama nanti akan beribadah, bernyanyi, memuji Tuhan, dan yang paling seru nanti kita akan bermain games bersama-sama. Dan kita tidak hanya dari GKPS Padang Bulan, tapi nanti kita akan bertemu juga dengan teman-teman dari GKPS Hang Tua, Sola Gracia, dan juga Ranjung Rejo. Jangan lupa ya adik-adik, kalau kesulitan, nanti mungkin ada yang tidak mengerti tentang bagaimana lewat Zoom-nya, linknya, nanti minta tolong dibantu sama orang tua ya, sama mama, sama papa, sama kakak, sama abang yang ada di rumah. Oke, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk orang tua kami yang telah setia senantiasa mendampingi adik-adik untuk mengikuti setiap kegiatan sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati dan berikan juga sukacita, damai sejahtera. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman dari tim live yang terus mendukung kami guru-guru sekolah minggu sehingga sekolah minggu, ibadah sekolah minggu dan kegiatan-kegiatan sekolah minggu lainnya tetap terlaksana dengan baik. Dan adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita akan bertemu lagi di sekolah minggu jam 8.30. Bangun pagi, persiapan, makan, mandi, sarapan ya. Dan siapkan Alkitabnya sebelum jam 8.30 sudah ada di depan layar handphone ataupun televisi. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.